datang di Banyuwangi, kota ujung timur Pulau Jawa yang tidak hanya dikenal karena keindahan alamnya, tetapi juga karena komitmennya dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Upaya yang dilakukan dalam peningkatan kesehatan masyarakat adalah dengan cara surveillance, yaitu kegiatan pengamatan yang sistematis dan berkelanjutan terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit atau masalah kesehatan, serta kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit. Dalam video ini kita akan berfokus pada surveillance gizi, di mana Banyuwangi telah melaksanakan beragam kegiatan surveillance mulai dari pengukuran status gizi balita, pemantauan ibu hamil, hingga penyuluhan gizi secara berkala. Semua ini bertujuan untuk mendeteksi dan mencegah risiko stunting sedini mungkin. Hari ini pada tanggal 22 Mei 2025 kami berkesempatan untuk melakukan wawancara dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi untuk menggali lebih dalam mengenai upaya surveillance gizi terutama dalam pencegahan stunting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Perkenalkan, nama saya Yohana Kalista Pradini. Saya Astalia Firdausah. Saya Nur Elisana Fembita. Saya Farah Fadira. Hari ini kita akan melakukan wawancara terkait surveillance gizi yang ada di Dinas Kesehatan Banyuwangi. Let's go! Kunjungan ini menjadi momen penting untuk memahami langsung proses, tantangan, dan capaian dalam surveillance gizi di Kabupaten Banyuwangi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Kami di sini dari mahasiswa Universitas Airlangga Fikia Banyuwangi dari program studi kesehatan masyarakat semester 4. Di sini saya bernama Elsa dan rekan saya ada Saya Astalia. Farah Fadira. Saya Rani. Dan di sini tujuan kami untuk bertanya seputar surveillance gizi. Staf di bidang kesehatan masyarakat, tapi di seksi kesehatan keluarga dan gizi masyarakat. Nah, ya, kebetulan kalau saya pengalaman di bagian gizinya. Baik, untuk pertanyaan pertama, untuk kegiatan surveillance gizi ini apa saja yang telah dilakukan untuk mencegah stunting khususnya di Kabupaten Banyuwangi ini sendiri? Berarti ini khusus untuk mencegah stunting ya? Iya. Jadi kalau untuk surveillance gizi di sini ya seperti biasa deh. Jadi seperti rutinitas. Jadi ya seperti posyandu setiap bulan. Nah, dalam posyandu itu pasti ada beberapa kegiatan ya. Apalagi sekarang sudah bukan, kalau dulu masih posyandu itu masih dalam pengukuran perkembangan balita aja. Sekarang sudah ada ILP namanya, integrasi layanan primer. Jadi itu sudah mencakup semua, baik dari balita, ibu hamil, lansia, semua udah jadi satu di sana gitu. Jadi untuk surveillance di sini untuk terkait stuntingnya sendiri, jadi lebih ke kita ke posyandu untuk dari pencegahannya ya, itu harus dilakukan rutinitas gitu untuk pengukuran balita itu sendiri. Selain itu, kalau misalkan nih balitanya dia nggak datang atau apa, kita harus melakukan sweeping. Jadi dengan harapan untuk semua balita itu sudah bisa diukur gitu setiap bulannya. Untuk tujuan surveillance tersebut? Otomatis ya, mungkin kalian udah tahu ya, tujuan surveillance pastinya tetap sama, dimana kita bisa mendeteksi dini ya kalau misalkan ada permasalahan status gizi pada balita tersebut. Untuk pengumpulan data sendiri, mulai dari sumber data yang dari mana mendapatkannya, terus juga siapa saja yang melakukan, dan untuk frekuensi mengumpulkan datanya itu bagaimana? Oke, sumber data itu tetap otomatis ya dari posyandu, namanya juga pengukuran ya. Iya. Jadi tetap datanya dari posyandu itu, kita kumpulkan datanya, jadi kader itu ada peran di sana untuk selain mencatat ya, mereka kan juga otomatis juga mencatatkan ke kita, baru nanti kita masukkan ke suatu aplikasi. Itu sih kalau yang kami tahu di bawah, kader sangat berperan di sana gitu. Selain ada bidan, ada gizinya juga, kader lebih berperan lagi gitu untuk pengukuran sama pencatatannya juga. Untuk yang melakukan pengumpulan data berarti mulai dari kader itu? Iya, dari kadernya terus ke petugas kesehatan ya, anggap petugas kesehatan, apa saya panggil petugas kesehatan, karena bisa jadi kader itu berkomunikasinya lewat bidan langsung atau ahli gizinya langsung gitu. Jadi macam-macam sih, ada yang dua-duanya juga bisa. Makanya saya bilang kader ke petugas kesehatan, dari petugas kesehatan nanti kita cross check ya, di petugas kesehatan puskesmas nanti akan menginputkan di suatu aplikasi, baru nanti bisa masuk ke kita untuk laporannya. Berarti untuk frekuensi mengumpulkan datanya dengan dari harapannya sih kalau dari kami setiap hari ya. Jadi setiap hari kan posyandu ya. Iya. Posyandunya kan juga berbeda jadwal ya. Iya. Jadi harapannya setelah posyandu itu sudah disetorkan gitu sih. Nah, jadi kalau misalkan memang
harapannya di saat itu ada waktu untuk menginputkan di aplikasi, ya saat itu juga diinputkan di aplikasi gitu. Terus kalau misalkan memang mungkin waktu itu harus ada kebarengan sama acara atau apa ya, seenggaknya dalam 1 bulan itu sudah terkumpul semua dalam satu puskesmas ya. Satu puskesmas itu kan otomatis ada banyak posyandu, bisa puluhan posyandu itu dia juga harus sudah terinput, apalagi di kita itu aplikasinya itu sudah memasukkannya juga by posyandu juga. Kalau sebelumnya by puskesmas, dirubah lagi by desa, dirubah lagi sekarang sudah by posyandu gitu. Kalau misalkan dikumulatifkan 1 bulan maksimal sih tanggal 5 di bulan berikutnya sudah harus masuk ke kita. Data yang udah diinput tadi Bu, berarti otomatis dari sistem kah? Kan itu dimasukin ke aplikasi ya? Terus kan buat untuk biar keluar menjadi satu informasi harus diolah dulu. Ini prosesnya gimana? Oke. Berarti kalau dari posyandu kan dari otomatis dari berat badan tinggi badan ya. Kalau berat badan tinggi badan itu sudah langsung otomatis masuk di aplikasi, itu sudah langsung terhitung sendiri ya. Jadi kita sudah langsung mengetahui status gizinya di sana. Gitu. Jadi setelah kita input, kita cek itu sudah langsung keluar mana-mana balita-balita tersebut yang beresiko bermasalah gizi gitu. Walaupun nggak harus hanya stunting aja. Jadi ada stunting, wasting, underweight, overweight gitu ya. Khusus untuk menginputkan di aplikasi itu ada petugas gizinya. Diseminasi informasi yang dilakukan itu kapan saja? Oke, diseminasi informasi itu biasanya kita lakukan itu 1 tahun 2 kali ya, setiap semester ya. Jadi semester 1 kali ya. Itu kita tergantung juga gitu. Kalau misalkan harapannya sih yang pasti bisa ada 2 kegiatan itu, 2 kegiatan diseminasi itu pasti salah satunya itu kita akan mengundang lintas sektor. Gitu ya, lintas sektor itu baik dari semua OPD ya, camat, desa juga tergantung ya. Terus lintas program itu juga, tapi yang satunya itu biasanya masih dalam kalangan lintas program aja, maksudnya khusus untuk petugas kesehatan biasanya gitu. Tapi dari salah satu itu biasanya sih yang akhir ya, untuk penentuan, maksudnya untuk inilah diseminasi informasi 1 tahun. Akhirnya lintas sektor sih yang kasih bakal kita bilangin. Diseminasinya itu sendiri Mas? Kita ini biasanya kita udah menganalisa dulu hasil-hasilnya seperti apa, mana-mana indikator yang harus ditampilkan, baru kita nanti keluarkan. Terus dari hasil biasanya dari yang kita keluarkan tadi ya kita share ke orang-orang yang datang, yang kita undang untuk bisa dipergunakan sebagaimana mestinya. Apalagi kan sekarang juga masih gencar di kesehatan, stunting kan masih booming juga ya. Jadi otomatis pasti ada beberapa OPD yang pastinya untuk memanfaatkan data tersebut gitu. Untuk hambatan atau kendala yang dihadapi dalam data surveillance ini apa saja? Kalau kendalanya pasti molornya waktu pasti ada ya. Jadi kalau misalkan kita batasin tanggal 5 gitu biasanya masih ada sempat molor waktu ya. Kenapa? Karena memang kita bisa maklumi juga kegiatan di puskesmas juga banyak gitu. Jadi biasanya pasti ada molor-molornya sedikit lah dari pelaporan itu, harusnya tanggal sekian jadi tanggal sekian, kayak gitu aja sih kalau untuk dari segi hambatan surveillance. Terus kalau misalkan di lapangan biasanya sih ini kan kita harapannya kan bisa semua balita itu bisa terukur ya tumbuh kembangnya, bla-bla-blanya. Terus tapi di lapangan biasanya kadang ada yang balitanya dia ini nomaden, saya panggilnya nomaden. Kenapa? Karena kadang ikut orang tuanya kerja di Bali. Terus kalau nggak gitu biasanya dia tinggal di sini tapi pas paginya orang tuanya kerja dititipin ke neneknya. Nah itu suatu permasalahan yang kadang sering terjadi di bawah gitu sih. Berarti untuk cara mengatasinya sendiri biasanya gimana? Kita selalu koordinasi ya, jadi ini dipastikan dulu ini kalau misalkan di balita tersebut ikut orang tuanya kerja di Bali, dia udah pasti balik ke sini atau pindah. Kita pastikan itu. Kalau misalkan yang dari neneknya tadi kan itu kan masih dalam lingkup Banyuwangi aja ya, jadi mungkin angka petugas kesehatan masing-masing puskesmas lah yang nantinya harus koordinasi untuk itu. Dia posyandunya di mana nih? Kalau misalkan dia aslinya dia tinggal di sini tapi dia ikut posyandu di puskesmas lain, kita lebih ke kontak koordinasi aja. Mungkin cukup sekian untuk wawancara kami kepada Putri. Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat salah kata maupun perbuatan. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya dan mohon maaf jika sudah mengganggu. Baik, terima kasih. Baik, demikianlah kegiatan kami hari ini yang telah mewawancarai salah satu staf di Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi, yaitu bersama Putri selaku staf surveillance gizi. Kurang lebihnya kelompok kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.